called to be different, atau dalam bahasa Indonesianya terpanggil untuk menjadi berbeda. Namun pertanyaannya, apa yang membedakan saudara? Dan mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita buka di Roma pasal yang ke-8, naiknya yang ke-pertama dan yang kedua. Dikatakan bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Paulus membuka pasal ini dengan sebuah penegasan, demikianlah sekarang. Ia membawa sebuah perbedaan antara yang dahulu dan yang sekarang. Kan tidak mungkin tiba-tiba dia buka sebuah pasal dengan demikianlah sekarang kalau tidak ada sesuatu yang terjadi pada zaman dahulu. Kalau saya berkata, kalau saya dahulu melakukan A, B, C, D, dan D, namun demikianlah sekarang, ada sebuah perbedaan waktu, perbedaan zaman. Namun pertanyaannya, apa yang terjadi dahulu? Roma 3 berkata bahwa karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 5 ayat 12 berkata bahwa sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. We fall short from the glory of God. Kita kehilangan kemuliaan Allah. Kita kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Dosa telah masuk ke dalam dunia, menguasai ciptaan Allah dan merusaknya. Dosa tidak hanya menguasai saudara dan saya sebagai manusia, tapi juga menguasai seluruh dunia. Dia telah menghancurkannya, telah merusaknya, dari yang ciptaan yang sungguh baik adanya dikatakan sama Tuhan, menjadi sangat hancur saudara. Karena dosa, kita dipisahkan dari Allah. Dan semua yang berdosa akan dihukum. Semua manusia kita hidup dan lahir dalam dosa. Tak ada jalan keluar, tak ada jalan lain selain mengikuti Yesus saudara. Karena apa? Perbuatan baik kita bagaikan kain kotor. Saudara dan saya, kita tahu dan tahu apa yang benar dan yang baik menurut firman Tuhan. Malahan yang terjadi seringkali kita lakukan sebaliknya. Kita seringkali mengikuti daging kita dibandingkan apa yang ada di kata firman Tuhan. Namun itu normal saudara. Kenapa saya bilang normal? Karena kita masih daging. Kita masih manusia. Tubuh saudara, kalau saudara cubit, masih berasa ini daging saudara. Kita tidak ada kemampuan untuk melawan godaan dosa itu sendirian saudara. Bahkan seorang Rasul Paulus, saudara, penulis sebagian besar perjanjian baru. Sebagian besar perjanjian baru, dia bukan cuma tulis satu kitab atau satu pasal. Dia sebagian besar perjanjian baru. Dia berkata bahwa ia tahu dan tahu kalau hukum Taurat adalah hukum yang sempurna dan kudus. Namun ia juga berkata bahwa hukum Tauratlah yang memberikan dia keinginan untuk berbuat dosa. Jadi dia tahu dan tahu kalau hukum Taurat yang diterima oleh Musa itu adalah hukum Taurat yang kudus, yang suci dan yang baik untuk membangun. Namun yang terjadi sebaliknya, itu malah memperjelas adanya dosa. Malah memberikan dia keinginan untuk berbuat dosa. Karena ia masih hidup dalam daging. Sehingga hukum Taurat yang harusnya menghidupkan, yang harusnya mengatur atau mengurangi dosa pada zaman itu. Mengurangi dosa zaman orang Israel. Malah memperjelas dosa, menghidupkan dosa dan mematikan manusia. Dia seperti ini saudara, ketika tidak ada hukum Taurat, ketika orang berbuat suatu hal yang dikatakan dosa oleh hukum Taurat, tidak ada yang tahu. Ketika orang berbohong, oh ya sudah itu mungkin normal bagi mereka. Namun ketika ada hukum Taurat, oh dia berdosa, dia berbohong, dia berdusta. Jadi semakin gampang buat orang untuk menghakimi, oh dia berdosa, dia berzina, dia berbohong, dia berdusta. Adanya hukum Taurat menjadi semakin jelas. Karena semuanya tertulis di 10 perintah Allah. Jangan berbohong, jangan membunuh, jangan. Semakin jelas. Oleh karena itu saudara, di Roma 7 dikatakan bahwa sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Berbuah bagi maut saudara. Roma 7 ayat 8 sampai 10. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup, sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup,
ternyata bagiku justru membawa kepada kematian, saudara. Betapa hancurnya dunia ini. Betapa hancurnya ciptaan Allah yang sungguh luar biasa itu. Namun, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, saudara, terhadap ciptaannya yang mulia, rupa dan gambarnya sendiri, kita semua, ia tidak tahan melihat ciptaannya dirusak. Dan kerusakan ini sudah sangat fatal, saudara. Hukum yang harusnya menghidupkan, yang harusnya mengatur, yang harusnya mengurangi dosa, malah memperjelas dosa, malah mematikan kita dan membangkitkan maut. Untuk bertindak, Tuhan harus berlaku adil dan penuh kasih, saudara. Tuhan sangat membenci dosa. Tuhan sangat membenci dosa, makanya dia kasih hukum Taurat. Namun di satu sisi yang lain, dia sangat mencintai saudara dan saya sebagai pendosa. Dan tidak bisa dia main asal hukum saja tanpa kasih. Dan tidak bisa juga dia hanya mengampuni tanpa ada dasar keadilan. Oleh karena itu saudara, 2000 tahun yang lalu, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan di atas kayu salib, kasih dan keadilan Allah berjumpa. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa harus menanggung upah dosa manusia. Agar setiap kita yang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ketika kita percaya, ketika saudara dan saya percaya kepada Dia, kita dibenarkan. Kita diberikan juru selamat, kita diselamatkan dari hukuman dosa, kita diperdamaikan dengan Allah, saudara. Ketika saudara percaya dan menerima Yesus, bukan saudara dan saya yang menemukan Tuhan Yesus. Bukan saudara dan saya yang menemukan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus yang menemukan saudara dan saya. Karena apa, saudara? Karena kita orang mati. Orang mati hanya bisa memberi dirinya untuk dibangkitkan. Orang mati tidak memiliki kemampuan untuk mencari keselamatan. Tapi orang mati hanya bisa dibangkitkan. Oleh karena itu kita hanya bisa memberi diri dan menerima pengampunan itu. Oleh karena itu dikatakan kita diselamatkan oleh karena anugerah. Cuma-cuma, saudara. Oleh karena itu, saudara, poin pertama yang membedakan kita dengan orang yang tidak kenal Kristus ialah kita memiliki juru selamat. Kita memiliki juru selamat. Orang di luar tidak punya juru selamat. Kita punya juru selamat. Kita punya orang yang menyelamatkan kita. Kita bisa mendapatkan jawaban, pertolongan, damai sejahtera dari sang juru selamat ini. Juru selamat yang rindu dan mau menyelamatkan seluruh aspek dalam hidupmu. Juru selamat yang juga imam besar agungmu di sorga. Kita dijadikan mempelai Kristus. Seorang juru selamat, mengapa dikatakan juru selamat, saudara? Karena dia mahir menyelamatkan. Seorang juru mudi, akan dikatakan dia sebagai juru mudi kalau dia adalah seorang yang mahir mengemudi. Bagaimana dia dikatakan sebagai seorang juru mudi kalau dia tidak bisa mengemudikan kendaraan? Bagaimana dia dikatakan seorang juru masak kalau dia tidak bisa masak? Atau dia tidak mahir dalam memasak? Oleh karena itu, kita diselamatkan tidak hanya dari hukuman dosa, namun hubungan kita dengan Tuhan Sang Pencipta itu diperbaharui, diperbaiki, kita diperdamaikan dengan Allah. Yesus menebus kita dari dosa, membayar hutang dosa saudara dan saya, dan menerima kita apa adanya, dan menjadikan kita anak kesayangannya, menjadikan kita kesayangannya. Yang mana di dalam Dia, saudara, tidak ada hukuman atas dosa sekarang, dosa masa lalumu, dan dosa masa depanmu. Namun jangan salah tangkap saya, saudara. Anugerah yang diberikan bukanlah anugerah murahan. It's not a cheap grace. Itu bukan anugerah murahan. Itu bukan izin buat saudara untuk berbuat dosa, bukan buat saya untuk berbuat dosa, saudara. Namun anugerah yang kita terima mengundang saudara dan saya, membawa kita untuk masuk ke dalam proses pengudusan, proses metanoia, proses perubahan pola pikir, pertobatan yang sejati, saudara. Yang membawa kita pada transformasi ilahi dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Jadi bukan perbuatanmu yang dirubah, saudara. Namun pola pikirmu yang dirubah terlebih dahulu. Di saat pola pikirmu, pandanganmu dirubah, identitasmu diperbaharui, dan kamu tahu itu sudah diperbaharui. Yang di luar, yang kelihatan, lama-lama akan mengikutinya. Jadi di saat kamu menerima anugerah,
Bukan berarti kamu bisa berbuat dosa seenaknya. Bukan berarti saya bisa berbuat dosa seenaknya. Namun seharusnya itu mengundang saya untuk membawa saya masuk ke dalam sebuah proses transformasi. Oleh karena itu dikatakan pembaharuan budimu. Kita hidup di dunia atau zaman yang bisa dikatakan now or not yet. Atau sekarang dan yang akan datang. Perhatikan saya baik untuk ini saudara. Kedatangan Yesus yang pertama memberikan pengharapan tentang dunia yang akan datang. Kedatangan yang pertama yang menebus kembali ciptaannya, namun belum sepenuhnya. Kenapa belum sepenuhnya saudara? Karena misinya belum selesai. Artinya masih ada banyak kesempatan buat yang belum kenal Kristus, buat orang-orang berdosa seperti kita, untuk berpaling dari dosa dan percaya pada Kristus. Sembari kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua, saudara dan saya, kita perlu untuk melewati proses metanoia. Daily, hari demi hari, metanoia, perubahan pola pikir, Menerima Yesus sekali seumur hidup benar, tapi pertobatan setiap hari. Pertobatan setiap hari. Karena pertobatan bukan dari poin A ke poin B, tapi itu adalah sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan untuk menjadi sama dengan Kristus. Sebuah perjalanan untuk memanifestasikan Kristus lebih lagi saudara. Dan penebusan ini hanya terjadi oleh karena anugerah. Cuma-cuma saudara. Maka dari itu saudara, ketika kita memberi diri untuk dibaptis, kita mendeklarasikan pembaharuan roh kita menjadi ciptaan yang baru, yang lama telah mati terhadap dosa dan hidup bagi Kristus. Yang lama telah mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus. Namun pengudusan ini tidak berhenti hanya pada pembaharuan roh. Pengudusan ini tidak hanya berhenti pada pembaharuan roh kita. Kita terdiri atas roh, tubuh, dan jiwa. Roh kita betul sudah disembuhkan, sudah dipulihkan. Namun kita masih hidup dalam daging. Oleh karena itu, Tuhan mau untuk kita led by the Spirit. Kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan tidak dipimpin oleh daging kita. Untuk kita berjalan dengan Roh Kudus. Berjalan dengan roh, berjalan dalam roh. Dipimpin oleh roh. Oleh karena itu saudara, poin kedua yang membedakan kita, karena kita memiliki juru selamat, dan yang kedua, kita berbeda karena kita dipanggil untuk hidup dan dipimpin oleh roh. Ini hanya orang-orang percaya yang dapatkan anugerah ini saudara. Ini bukan suatu hal yang bisa kita capai dengan kekuatan kita, namun sebuah anugerah yang diberikan Tuhan. Kita buka di Roma 8 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus, oleh roh, membuat kita berkenan di hadapan Allah. Melalui iman, kita milik kepunyaan Allah, kita milik kepunyaan Kristus. Dikatakan di Ibrani, tanpa iman, mustahil bagi kita untuk berkenan kepada Allah. Dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata pleasing, diterjemahkan menjadi menyenangkan. Artinya tanpa iman kita tidak bisa menyenangkan Tuhan, saudara. Untuk apa kita jadi anak Tuhan tapi kita tidak bisa menyenangkan Tuhan? Untuk apa, saudara? Kemudian di ayat yang ke-14 dan ke-15 dari Roma 8, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita dipanggil untuk hidup dan dipimpin oleh roh, artinya kita berjalan dalam identitas kita yang baru. Kita bukan lagi hamba dosa, melainkan anak Allah. Sama-sama kita katakan, aku bukan hamba dosa, aku anak Allah. Amin saudara? Dan oleh karena kita anak Allah, kita dijadikan warga kerajaan sorga. Kita yang awalnya warga kerajaan dunia, warga kerajaan dosa, telah menjadi warga kerajaan sorga. Secara cuma-cuma, oleh anugerah. Ia tidak hanya Tuhan dan pencipta hidup kita, tetapi ia juga adalah Bapa bagi kita. Tuhan dan pencipta melambangkan kepemilikan saudara. Ia pemilik hidup kita dan ia berkuasa atas hidup kita. Yang menciptakan kita dari debu dan tanah, yang memiliki hidup kita. Sedangkan Bapa
melambangkan kehangatan, melambangkan belas kasihan, melambangkan tanggung jawab dan cinta kasih, melambangkan hubungan, relasi dengan seorang yang kita sayangi, yang kita cintai, saudara. Tanggung jawab. Seringkali daging kita, saudara, membuat kita fokus pada kebobrokan hidup kita, pada dosa. Betapa kita tidak layak di hadapan Tuhan, berpikir kalau Tuhan akan menghukum kita, yang mana membuat kita takut untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Namun ingatlah, karena kita telah dibebaskan oleh darah Yesus, dan kita memiliki imam besar yang agung. Imam besar yang merasakan apa yang kita rasakan. Ia dicobai, namun ia tidak berbuat dosa. Ia merasakan apa yang saudara rasakan pada hari ini, dan ia rasakan apa yang saudara rasakan hari-hari kemarin. Ia digodai iblis, namun ia tidak berdosa. Oleh karena itu dikatakan Ibrani 4, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat, bahasa Inggrisnya mercy, pengampunan, dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Pengampunan dan kasih karunia-Nya selalu tersedia dan melimpah buat saudara dan saya. Selalu melimpah. Di Roma 5 ayat 17 berkata bahwa sebab jika oleh dosa satu orang, mautlah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Menerima apa, saudara? Kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Kebenaran ialah sebuah kemampuan untuk memiliki kedudukan yang benar di hadapan Allah. Kita berada di posisi yang sama dengan Yesus di hadapan Bapa. Dan kemampuan itu tidak bisa kita raih dengan kekuatan kita. Tidak bisa kita raih dengan mematuhi hukum Taurat. Tidak bisa kita raih dengan melakukan perbuatan baik. Namun hanya karena anugerah, saudara. Agar lebih mudah dipahami, saudara, saya boleh minta Kak Justin untuk maju ke depan. Saya akan coba ilustrasikan apa yang dimaksudkan dengan anugerah kebenaran. Jadi anugerah kebenaran itu, saudara, itu seperti jaket ini. Kalau di Yesus, dia seperti jubah yang tidak bisa dilihat dengan pandangan mata. Itu seperti jubah yang di kantongnya ini terdapat berkat-berkat. Terdapat berkat kekuatan, perlindungan, damai sejahtera, terdapat kesehatan, otoritas, hikmat, hidup kekal, dan lain sebagainya. Jangan lupa kebenaran artinya apa? Kemampuan untuk memiliki kedudukan yang benar di hadapan Bapa. Dan ini anugerah. Listen to this closely, saudara. Perhatikan baik-baik. 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus diserahkan dan ia memberi dirinya, 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu terdapat sebuah pertukaran ilahi, terdapat sebuah pertukaran antara Yesus dan kita, posisi Yesus dan kita. Yesus menjadi saudara dan saya, supaya saudara dan saya dapat menjadi Yesus di hadapan Bapa, memiliki kedudukan yang benar seperti Yesus. Allah Bapa harus memalingkan wajahnya terhadap Yesus agar engkau yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dapat dibenarkan oleh pengorbanan Yesus. Yesus menerima dosamu supaya engkau dapat menerima the robe of righteousness, jubah kebenaran beserta seluruh kantongnya. Boleh berikan tepuk tangan buat Kak Justin, silakan dulu Kak ya. Nah, anugerah kebenaran ini, mari kita lanjut ya. Membuat engkau dapat berhadapan langsung dengan Tuhan. Face to face, berhadapan langsung dengan Tuhan. Di kitab Keluaran kalau tidak salah mengenai Musa, dia tidak bisa melihat Tuhan secara dihadapkan dengan muka. Tidak bisa secara face to face. Namun saat ini, dengan anugerah kebenaran itu, kita dapat memandang Yesus, memandang Tuhan secara pribadi, satu dengan satu. Tidak ada penghalang di antara kita lagi. Amin. Roma 5 ayat 17 sekali lagi. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu. Yaitu siapa Tuhan? Yesus Kristus.
Pengorbanan Yesus saudara 2000 tahun yang lalu tidak hanya membebaskan kita dari hukuman dosa, namun saudara dan saya, kita diberikan kuasa untuk say no to sin, untuk berkata tidak pada iblis, untuk berkata tidak pada dosa, untuk berkata tidak pada godaan iblis. Karena apa saudara? Karena kita tahu dan sadar bahwa anugerah yang kita terima bukan anugerah murahan. Bukan cheap grace, it's not a cheap grace, itu bukan anugerah murahan. Melainkan anugerah yang terlalu mahal. Yang saking mahalnya hanya bisa kita terima melalui iman secara cuma-cuma. Itu terlalu mahal buat Bapa. Harus mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia harus mengorbankan anaknya yang tunggal. Mengganti posisinya dengan saudara. Dia harus memalingkan wajahnya dengan saudara. Dia harus memalingkan wajahnya. Agar saudara dapat berhadapan dengan dia satu demi satu. Begitu besar pengorbanan yang diberikan saudara. Ketika kita tahu dan kita sadar, itu akan memampukan saudara dan saya untuk melihat lebih jauh, untuk see beyond, melampaui apa yang ada di depan mata kita, yaitu melihat pada Kristus yang ada dan tinggal dalam hidupmu. Kamu dimampukan untuk melihat pada sang sumber kasih karunia itu, sang juru selamat saudara. Roh Kudus memimpin kamu untuk melihat dan mengerti arti anugerah yang sebenarnya. Memimpin kamu untuk temukan jawaban, temukan pertolongan, temukan kedamaian yang sejati. Yang hanya bisa kamu temukan dalam Kristus. Yang bukan dari dunia saudara, namun pribadi Yesus itu sendiri. Sehingga setiap kali kita melihat hidup kita melihat darah Kristus yang mahal, yang tercurah bagi hidup kita. Dagingnya yang hancur buat saudara dan saya. Betapa beruntungnya saudara. Betapa beruntungnya saudara dan saya. Karena secara cuma-cuma dibenarkan, dibeli kembali oleh Tuhan. Dan setiap kali saudara mengingat pengorbanan Kristus dan apa yang ia kerjakan, setiap anugerah yang ia berikan, itu mengisi setiap kekosongan di hidup saudara. Setiap kekosongan saudara akan dipenuhi setiap kali saudara mengingat kebaikannya. Karena ia menebus saudara, ia menyembuhkan sakit penyakit saudara, ia memahkotai saudara dengan kasih karunia-Nya. Amin saudara. Karena setiap kali kita dipimpin oleh Roh Kudus, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, ketika kita berserah dan memberikan kontrol kita pada Roh Kudus, kita akan dipimpin untuk memandang pada Kristus. Kita akan dipimpin untuk melihat siapa Kristus yang sebenarnya. Kita akan dipimpin untuk melihat siapa identitas kita dalam Kristus yang sebenarnya. Kita akan melihat pada pengorbanan Kristus. Siapa kita di dalam Kristus. Kemudian Roma 8 ayat 16 sampai yang ke-17. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya apa saudara? Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia saudara. Di saat kita memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak hanya dihidupkan kembali, tetapi gambar asal kita dipulihkan. Gambar diri kita dipulihkan. Gambar dan rupa Tuhan dalam kita dipulihkan. Karena kita dijadikan anak dan kita dijadikan ahli warisnya. Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Renungkanlah saudara dan imani janji Tuhan. Perkatakanlah itu setiap hari. Janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan bagi hidupmu. Renungkanlah itu saudara. Karena apa saudara? Karena setiap kita, kamu dan saya, berhak untuk menerimanya. Pada akhirnya saudara, selama perjalanan kita dengan Roh Kudus, kita dipimpin oleh Roh. Dan Roh Kudus akan terus memurnikan hidup kita. Bukan dari luar ke dalam, bukan casingnya saja, bukan gambaran luarnya saja, tapi dari dalam keluar. Akan tumbuh dan lahir buah roh yang termanifestasikan dalam 9 buah roh yang akan membantu kita
berkuasa di hidup kita dan menang atas dosa. Ada lagunya kan saudara, anak-anak SD. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Akan tumbuh buah-buah roh, akan lahir buah-buah roh dalam hidupmu. Yang membuat saudara dapat berkuasa dan hidup. Dan menang atas dosa saudara. Di saat yang sama juga saudara, kita akan terus dan terus ditransformasi. Untuk semakin memanifestasikan Kristus melalui hidup saudara dan saya. Menjadi gambaran Kristus bagi orang yang tidak kenal Kristus. Menjadi berkat buat sesama kita. Itu tidak hanya menjadi berkat buat diri kita sendiri, tapi menjadi berkat buat orang-orang sekitar kita. Oleh karena itu poin yang ketiga, yang membedakan saudara dan saya, orang-orang benar, orang-orang yang memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu kita dipanggil untuk menjadi pembawa kabar baik. Menjadi duta kerajaan Kristus. Kita lihat di Roma 8 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Dikatakan, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging, supaya kita hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semakin saudara menghidupi identitas saudara sebagai anak Allah, semakin saudara sadar kalau saudara anak kesayangan Allah, akan timbul dalam hatimu dorongan untuk melayani, dorongan untuk menjadi pembawa kabar baik, dorongan untuk memberikan kasih Tuhan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma dalam hidupmu kepada orang-orang sekitarmu. Semakin saudara sadar kalau kita adalah hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak selamanya mengenai seorang pendeta atau berbicara mengenai full timer di gereja atau tim pelayan yang ada di depan panggung ini, saudara. Tetapi masing-masing saudara dipanggil untuk menjadi pembawa kabar baik. 2 Korintus 5 ayat 20 berkata bahwa, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kita menyebarkan berita sukacita itu dengan tujuan apa? Orang didamaikan dengan Allah. Seperti kita yang sudah didamaikan dengan Allah. Seperti kita yang sudah dibenarkan. Apa yang kita beritakan saudara, pertanyaannya? 2 Korintus 5 ayat 21 ayat selanjutnya berkata bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Memberitakan berita sukacita, Juru Selamat dunia, Immanuel telah hadir ke dalam dunia. Kita sekarang dalam bulan-bulan Desember kita akan menyongsong Natal dalam beberapa hari. Marilah kita beritakan berita sukacita, Juru Selamat dunia, Immanuel beserta kita. Kita adalah anak-anak Tuhan saudara. Tidak dipanggil untuk hidup bagi dirimu sendiri. Kita tidak dipanggil untuk hidup bagi diri kita sendiri saudara. Kita tidak dipanggil untuk hidup menurut kemauan kita. Tapi kita dipanggil untuk hidup bagi gerejanya, bagi misinya. Kita dipanggil untuk memperkenalkan Kristus. Jadikanlah seluruh bangsa milikku, kata Yesus. Menggunakan talenta dan karunia yang kita terima secara cuma-cuma dari Tuhan. Sebagai persembahan kita. Sebagai cara ibadah kita yang sejati. Sebagai ibadah kita yang sejati. Sebagai sarana bagi kita untuk menyebarkan kabar baik. Jadi kabar baik akan sangat gampang dilihat melalui perbuatanmu, melalui hidupmu. Orang-orang akan lihat bahwa oh ini anak Tuhan Yesus. Orang-orang akan lihat oh ini orang-orang yang sudah dibenarkan walaupun mereka tidak tahu apa artinya. Orang-orang akan lihat duta-duta Kristus hadir dalam dunia. Duta-duta kerajaan sorga. Karena kabar sukacita yang kita terima saudara. Jangan sampai berhenti di kita saja. Jangan, sangat-sangat disayangkan.
Jangan sampai hanya berhenti di saudara dan saya. Jangan sampai hanya berhenti di KIK. Jangan sampai hanya berhenti di Kameki. Jangan sampai hanya berhenti di Pastor Victor. Jangan sampai hanya berhenti di saudara dan saya. Katakan, jangan sampai berhenti pada saya. Jangan sampai berhenti hanya pada saudara. Tapi biarkan kabar sukacita itu, kabar baik itu tersebar sampai ke seluruh bumi. Tersebar, bahkan orang-orang terdekatmu saudara. Tersebar sampai orang-orang terdekatmu saudara. Jangan sampai itu hanya berhenti pada dirimu sendiri saudara. Agar setiap orang yang sekitar kita, melalui hidup kita, orang-orang akan mengenal Kristus, akan mengenal Sang Juru Selamat, akan mengenal Sang Gembala yang baik, akan mengenal Sang Gembala yang baik, Sang air kehidupan, Sang roti hidup itu saudara. Karena ketika kita memahami benar anugerah yang sejati, semakin kita mencintai apa yang Tuhan cintai, dan semakin kita membenci apa yang Tuhan benci. Semakin kita cintai orang-orangnya Tuhan, semakin kita cintai gereja-gerejanya Tuhan. Karena apa saudara? Karena itu yang Tuhan cintai. Dan semakin kita membenci apa yang dibencinya, yaitu dosa. Karena dosa saudara dan saya dengan Tuhan dipisahkan saudara. Karena dosa saudara. Matius 28 ayat 9 sampai 19 sampai yang ke-20 katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kabar baik itu mengundang kita saudara, tidak hanya menjadi penonton, tidak hanya menjadi penunggu, tapi kabar baik itu mengundang saudara dan saya untuk menjadi peserta, untuk jadi pengerja kerajaan Allah, untuk menjadi duta kerajaan Allah, untuk menjadi pengerja bagi Tuhan. Bukan bagi gereja saudara, bukan bagi gembala saudara, bukan bagi gereja, bukan bagi pendeta-pendeta, tapi bagi Tuhan. Menjadi duta kerajaan sorga, menjadi duta kabar baik. Tuhan Yesus mungkin tidak berjanji selama perjalananmu semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan mulus-mulus saja. Tidak saudara. Tetapi Ia berjanji, Ia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman, sampai pada kesudahannya saudara, sampai Ia datang yang kedua kalinya. Maka dari itu saudara, kita terpanggil untuk menjadi berbeda. Dan yang membedakan kita ialah karena kita punya juru selamat. Kita tidak hidup sendiri, kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Dan kita dipanggil untuk berjalan dan dipimpin oleh Roh. Kita tidak berjalan sendiri. Kita tidak berjalan sendiri. Yang pimpin hidup kita bukan kita sendiri. Yang pimpin hidup saudara bukan saudara sendiri, tapi Roh Kudus. Dan Dia mau berjalan bersama-sama dengan saudara. Yang membuat kita menjadi duta kerajaan sorga. Menjadi duta kerajaan sorga. Dan yang terakhir saudara, Roma 12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi saudara, anugerah yang kita terima mengundang saudara dan saya untuk masuk dalam proses pengudusan metanoia. Untuk mengundang kita menjadi peserta, pengerja, pembawa kabar baik. Yang membawa kita pada pertobatan sejati saudara. Yang mengundang kita pada perubahan pola pikir kita saudara. Yang membawa kita pada transformasi ilahi. Dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Dari dalam keluar saudara. Sebagai bentuk ibadah kita, persembahan kita yang sejati. Saya berdoa firman ini dapat memberi pengharapan buat saudara yang butuh pengharapan. Menjadi petunjuk buat saudara yang butuhkan petunjuk. Menjadi pertolongan buat saudara yang butuhkan pertolongan. Dan menjadi kabar baik. Itu yang paling penting saudara, menjadi kabar baik. Buat saudara yang butuhkan kabar baik. Karena tidak ada gunanya saya ngomong dari tadi di sini setengah jam kalau saudara tidak menemukan kabar baik itu saudara. Maka 3 poin tadi saudara, apa yang membedakan kita? Boleh ditampilkan?
kita mempunyai juru selamat. Kita dipanggil untuk hidup dan dipimpin oleh Roh. Dan kita dipanggil sebagai pembawa kabar baik.